Ya, Erik, gimana? Ya, ini Pak Dorel, Ya. kita kan ada case putusannya udah keluar perkara tipikor. Nah, sampai sekarang itu kita udah masuk ke kegiatan mekanisme eksekusi pembayaran UP yang ada uang pengganti maksudnya. UP itu uang pengganti yang ada kaitannya dengan barang bukti. Nah, ini sengaja kita rekam ya karena ada permintaan dari teman-teman mahasiswa dan calon-calon advokat. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana sih kedudukan barang bukti dalam praktek pada Begitu ya, ya. Memang kita berbasis praktek ya. Kita udah terima putusan dari pengadilan. Kasus klien kita adalah kasus tipikor yang kemarin ya. Kemudian dinyatakan melanggar pasal 12A, junto pasal 18, kemudian junto pasal 55 dan pasal 12B besar. Ini tentang gratifikasi ya. Dan dihukum 5 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang ditanyakan soal barang bukti. Nah, dalam amar putusan kita kan juga sudah ditentukan status dari barang bukti. Barang bukti ini jumlahnya ada 368 barang bukti. Kalau kasus tipikor memang barang bukti itu jumlahnya banyak, kadang ratusan ya. Nah, tentang barang bukti, kalau yang disebut di sini ada beberapa klasifikasi dari barang bukti yang disita dan kemudian dijadikan barang bukti. Jadi tidak semua yang disita oleh penyidik dijadikan sebagai barang bukti dan dicantumkan di sini. Ada yang hanya disita, tapi ada juga yang disita dicantumkan di barang bukti yang jumlahnya 368. Nah, pada amar putusan yang final setelah persidangan, statusnya juga ditentukan. Ada barang bukti yang dikembalikan kepada jaksa penuntut umum, ada barang bukti yang dirampas dan dimusnahkan untuk negara. Kalau yang dirampas biasanya uang, kemudian kopernya yang berisi uang tadi dimusnahkan untuk dimusnahkan. Kemudian ada juga barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ada 3 jenis atau klasifikasi dari barang bukti yang disebut di putusan. Nah, mengenai barang bukti ini juga penting bagi terpidana atau klien kita, karena akan menentukan tentang masa hukuman. Nah, itu kaitannya ke situ. Barang bukti ini kenapa menjadi penting, ada kaitannya dengan masa hukuman. Nah, tentu terkait dengan di amar juga kan disebut di sini itu membayar uang pengganti. Nah, pembayaran uang pengganti ini itu satu masalah lagi bagi klien kita, dan rata-rata seperti itu. Iya. Nah, kemudian Pak Dorel, terkait dengan pembayaran uang pengganti, jaksa eksekutor kan minta agar uang pengganti segera dibayar. Nah, itu mekanismenya seperti apa Pak Dorel? Ya, memang kita kan sudah berkoordinasi ya dengan keluarga, sebagaimana juga kasus-kasus yang dulu kita pernah tanganin, kasus tipikor. Biasanya keluarga sudah tidak memiliki uang untuk pembayar uang pengganti, karena semua rekening kan disita ya, termasuk rekening anak, rekening istri gitu kan, sehingga tidak lagi memiliki uang untuk membayar uang pengganti. Maka jalan tengahnya sama seperti klien kita juga yang dulu, kita mengajukan surat permohonan ke jaksa eksekutor. Nah, ini suratnya nanti Erik bikin ke jaksa eksekutor, bukan ke jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum sudah selesai tugasnya. Sejak amar putusan diucapkan, selesai tugasnya di situ kalau inkrah, kecuali masih ada banding dan kasasi. Nah, jadi ditujukan kepada jaksa eksekutor mengajukan permohonan agar uang pengganti dapat dibayar dari
uang-uang atau rekening yang disita dan diblokir. Jadi dibuka dulu uang yang diblokir tersebut, setelah dibuka, dan kemudian uangnya didebet oleh jaksa eksekutor dan dibayar sejumlah dari uang pengganti yang dimuat dalam amar putusan. Dalam konteks perkara kita, uang pengganti kan sekitar 400 juta ya. Jadi diambil dari situ. Nah, selanjutnya Pak Dorel, setelah surat ini kita sampaikan, apa tindak lanjutnya? Apakah memerlukan semacam surat kuasa, Pak Dorel? Iya, dalam praktek, ini sekali lagi dalam praktek ya, dibutuhkan surat kuasa. Meskipun membuka rekening, blokir ya, itu kewenangan dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini nanti kewenangan dari jaksa eksekutor untuk membuka. Dan itu memang kewenangan. Hanya saja dalam praktek di bank, pihak perbankan akan minta bahwa pendebetan tetap memerlukan surat kuasa dari si pemilik rekening. Pemilik rekening dalam hal ini kan klien kita, terpidana. Sehingga nanti Erik juga tulis situ surat kuasa, diberikan oleh klien kita kepada jaksa eksekutor yang disebut, kan ada 10 jaksa eksekutor ya, yang disebut dalam surat pemberitahuan kemarin bahwa pemindahan klien kita dari rumah tahanan ke lapas, kan ada jaksa eksekutornya. Nah, surat kuasa diberikan oleh klien kita ke jaksa eksekutor. Nah, untuk mendebit rekening klien di bank tertentu sampai mencapai jumlah yang termuat dalam uang pengganti. Nah, situ. Kalau bisa sih banknya ya satu bank atau dua bank, sehingga tidak terjadi perpindahan tempat ya, dan bisa selesai dalam waktu 1 hari ya, atau yang singkat-singkatnya. Jadi itu pemberian surat kuasa, kita ajukan dulu ke jaksa eksekutor, disetujuin, dan kemudian berkoordinasi dengan jaksa eksekutor kapan mau dieksekusi dan di bank mana, jam berapa. Nah, nanti setelah itu surat kuasanya kita bawa ke lapas untuk ditandatanganin oleh klien kita bawa, kemudian pada tanggal yang ditentukan pada eksekusi itu janjian ketemu di situ, dan keluarga juga datang untuk menyaksikan, sehingga penghitungannya semua bisa transparan dan clear gitu kan. Jadi itu gunanya surat kuasa itu, hanya kepentingan di perbankan. Baik Pak Dorel. Nah, setelah dieksekusi, bagaimana kaitannya dengan sisa-sisa rekening yang lain Pak Dorel? Nah, setelah dieksekusi, selesai dibuat berita acara di bank ya nanti ya, selesai buat berita acara, maka si jaksa eksekutor akan melaporkan pada atasannya bahwa berita acara eksekusi sudah selesai, maka status dari barang bukti berupa rekening-rekening tentu dikembalikan ke si pemilik, dalam hal ini terpidana. Maka jaksa eksekutor akan membuat surat yang ditujukan kepada bank di mana rekening tersebut diblokir untuk dibuka blokirannya, dan setelah itu kepada keluarga atau terpidana ya udah bisa bertindak bebas untuk rekening miliknya tadi yang semula diblokir. Jadi kan semula diblokir tadi kan, dan otomatis kebuka. Nah, memang dalam praktek blokir itu juga ada dua jenisnya. Ada yang blokirnya khusus dengan berita acara yang khusus, ada yang blokirnya sifatnya umum di bank mana aja seluruh Indonesia. Si jaksa atau waktu itu penyidik memberitahukan agar diblokir rekening si terpidana, tersangka waktu itu ya, kemudian rekening anaknya dan rekening istrinya, semua diblokir, otomatis keblokir semua. Bedanya apa Pak Dorel? Nah, kalau blokir umum aja, dia hanya memberitahukan nama-nama yang termuat dalam permintaan ini, mohon rekeningnya diblokir. Kalau yang khusus memang dia dirincikan, ini supaya diblokir, dan tujuannya memang pada akhirnya nanti untuk uang pengganti. Kalau memang terbukti bersalah dan ini vonis. Itu tindak lanjut dari
setelah surat kuasa diberikan. Iya. Mm. Nah, kemudian nih selanjutnya Pak Dorel, pada persidangan kemarin tuh saya agak bingung perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti yang terkait dengan surat itu gimana ya Pak Dorel? Oh iya ya, yang di persidangan kita kemarin ya. Iya. Iya, memang dalam praktek kadang-kadang barang bukti yang terkait dengan surat ya, ada tumpang tindihnya, ada campur baurnya. Kadang surat yang harusnya jadi alat bukti masuk dalam barang bukti. Semestinya secara KUHP yang benarnya barang bukti ya barang bukti, alat bukti surat ya alat bukti surat. Meskipun dia surat, kalau dimasukkan dalam barang bukti, dia jadi penunjang untuk alat bukti yang pembuktian bersalah atau tidak bersalahnya si terdakwa. Jadi itu. Jadi meskipun tetap juga disita alat bukti, ada penyitaan, cuman dia tidak masuk dalam daftar barang bukti. Dia tidak masuk dalam daftar barang bukti. Jadi perbedaannya sebetulnya harus jelas, clear sebetulnya. Cuman dalam praktek seringkali ya tumpang tindih. Mana yang alat bukti, mana yang barang bukti, mana yang alat bukti surat. Kadang alat bukti surat dimasukkan dalam barang bukti, padahal dia kan surat. Dan terkait langsung dengan tindak pidana, mestinya masuk dalam alat bukti, bukan barang bukti. Karena barang bukti ini kan penunjang. Nah, 3 fungsi dari alat bukti, barang bukti memang untuk sesuai KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, untuk menunjang alat bukti yang 5. Alat bukti yang 5 kan ada saksi, ada surat, ahli, petunjuk ya, dan keterangan terdakwa. Nah, barang bukti ini untuk menunjang pembuktian itu. Jadi bukan sesuatu yang berbeda sifatnya menunjang. Nah, kemudian juga untuk tujuan fungsi yang lainnya adalah untuk mencari kebenaran material. Kebenaran material itu benar nggak dilakukan suatu perbuatan. Nah, ini barang buktinya. Kalau dalam perkara tipikor memang agak rancunya begitu antara alat bukti surat dengan bukti barang bukti. Tapi kalau dalam tindak pidana umum perbedaannya agak jelas. Misal dalam perkara pembunuhan nih, pisau yang dilakukan untuk membunuh orang dijadikan barang bukti. Ya kan tidak mungkin kan jadi alat bukti. Ya, itu kan. Nah, dalam tipikor karena memang terkait dengan surat-surat seringkali kerancuannya begitu. Kalau tindak pidana umum kan jelas itu perbedaannya. Nah, kalau perbedaan yang lain, kalau kalau mau dipisahkan alat bukti itu, misalnya si tersangka atau terdakwa tadi membuat surat dalam rangka untuk melakukan tindak pidana. Nah, itu udah pasti jadi alat bukti, bukan barang bukti. Tapi kalau sifatnya adalah SK, misalnya SK pelelangan, SK yang jauh sebelum peristiwa pidana pemberian suap misalnya kan, itu lebih kategorinya barang bukti. Itu kategorinya barang bukti. Jadi perbedaan dengan alat bukti dengan barang bukti begitu. Nah, yang lainnya tadi sesuai dengan putusan kita. Kalau di barang bukti, ciri khususnya adalah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan. Tapi kalau alat bukti enggak. Alat bukti enggak. Alat bukti udah pasti dirampas kan, dimusnahkan gitu. Atau kalau dia bernilai digunakan untuk kepentingan negara. Itu bedanya itu. Statusnya agak lebih jelas kriteria dari barang bukti tadi. Ya kalau persamaannya ya sama-sama untuk membuktikan suatu tindak pidana, adanya perbuatan tindak pidana. Itu ininya. Nah, selanjutnya dalam putusan ini kan ada juga denda, Pak Dorel. Ya. Denda kepada klien sebesar 200 juta. Nah, ini pembayarannya dari mana, Pak Dorel? Nah, kalau denda memang terkait dengan urgensinya. Kalau denda pada umumnya dibayarnya belakangan. Dibayar belakangan setelah
rekening-rekening dikembalikan dan bisa dibuka, diambil dari situ. Atau kalau memang kemudian si terpidana sudah tidak memiliki uang, ya bisa diganti dengan kurungan. Kalau dalam konteks perkara kita kan 6 bulan ya, di kurungan 6 bulan. Tapi kalau enggak dibayar nanti pada saatnya untuk dengan uang yang ada dalam rekening itu. Bedanya dengan terkait dengan remisi, dalam peraturan Menkumham kan memang agak rigid di situ bahwa setiap terpidana akan mendapatkan remisi ya. Nah, remisi ini syaratnya uang pengganti harus dibayar dulu. Kalau denda? Kalau denda enggak. Makanya di amar putusan kan disebut di situ. Selambat-lambatnya 1 bulan ya, harus segera dibayar. Nah, setelah jadi terpidana kan hak untuk remisi ini kan seharusnya udah bisa keluar, udah mulai bisa dihitung gitu kan. Nah, cuman nanti terkendala kalau uang pengganti belum dibayar. Uang pengganti belum dibayar. Kalau uang denda bisa nanti. Jadi itu urgensinya kenapa uang pengganti itu segera harus dibayar kan gitu. Nah, terkait juga tadi pemblokiran ya. Kan tadi juga dijelaskan ada blokir umum dan blokir khusus. Di dalam berkas perkara biasanya yang blokir umum itu nggak ada dalam berkas perkara. Kita tahunya nanti ada blokir umum itu kadang-kadang dari pemberitahuan klien kita. Pak, rekening saya di sana udah nggak bisa dibuka. Kita lihat di berkas nggak ada kan? Karena memang nggak ditulis, karena nggak ada dalam barang bukti dan berkas. Tapi pada saat ditanyakan ke bank, iya ada. Dan ini ada pemberitahuan dari BI yang diminta oleh ini penyidik pada waktu penyidikan. Nah, itu juga jadi ini perbedaan antara blokir umum dengan yang khusus tadi. Baik, Pak Dorel. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan calon-calon advokat. Ya, itu suratnya segera aja diajukan. Siap, Pak Dorel. Nah, diajukan. Dan kemudian juga kan ada satu barang yang juga diminta oleh klien kita untuk juga diminta ya, berupa minta pengembalian. Minta dikembalikan. Itu juga diajukan aja. Ya, kita nggak tahu, ada kemungkinan si jaksa eksekutor menyampaikan bahwa barang yang diminta masih akan digunakan untuk perkara lain. Ya, kita tunda sampai nanti tidak lagi digunakan gitu. Jadi 2 surat itu ya. Pertama mengajukan permohonan pembukaan blokir. Yang kedua minta pengembalian barang tadi. Nah, yang ketiga mengajukan draft surat kuasa dari klien kita ke jaksa eksekutor. Oke. Kalau bisa besok udah dikirim ya. Ya. Oke. Ya. Siap. Makasih, Pak Dorel. Ya.